Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi kita di video mingguan seperti biasa. Sebentar. Oke, nah video mingguan seperti biasa. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar untuk periode 14 sampai 18 September 2020. Nah, apa aja listnya sebelum kita masuk ke list? Ini adalah list minggu lalu. Jadi minggu lalu ada Tebik, ada Antam, ada Tins, ada Adaro, ada Adi, dan IHSG tentunya. Kalau kita lihat IHSG 0,8%, ada Adi yang sepanjang minggu ini turun 4,5%, lalu ada Adaro yang turun 3%, ada Tins yang tidak bergerak kemanapun, saya belum lihat sih Tins. Sempat naik tapi turun lagi. Marketnya juga ikut turun juga. Ada Tins dan Tebik. Oke, jadi ini list sahamnya. Untuk minggu kemarin. Nah, minggu ini mungkin beberapa ada yang nggak masuk, tapi sekali lagi nggak masuk bukan berarti market makernya sudah distribusi. Nggak masuk bukan berarti market makernya sudah jualan, tapi bisa aja nggak masuk karena memang lagi ada di fase markdown atau bahasa TA-nya koreksi, bahasa market maker analisisnya ngusir penumpang gelap. Seperti itu. Oke, langsung aja ke 5 sahamnya. Untuk kali ini kita nggak ada, untuk minggu ini kita nggak ada Q&A. Kenapa? Karena saya lagi cukup padat. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Jadi sempat lupa juga naruh question box seperti biasa Q&A itu. Jadi minggu ini saya sorry karena tidak ada sesi Q&A. Tapi nanti next week kita buka lagi. Oke, langsung aja. Sebentar. Saya setting iPod-nya dulu. Saya lupa setting iPod-nya. Seperti biasa Arial 16. Oke, mantap. Ini chartnya, hop. Oke. Nah, yang pertama itu adalah saham Tebik. Kita lihat dari 14 kita buka Tebik. Nah, ini Tebik sekilas masih akumulasi, dan kalau kita mau lihat support resistennya, ini ini masih coretan yang kemarin. Kalau kita lihat udah ini pullback, ini berpotensi jadi higher low, dan tentu saja akan coba membentuk higher high. Nah, di sini so far bandarmologinya masih menarik. TA pun masih cukup oke, habis pullback kalau naik. Jadi Tebik masih menarik. Ya, Tebik masih menarik. Ini untuk saham Tebik. Selanjutnya adalah yang kedua, itu adalah Sahamut. Sahamut kalau kita lihat investor retail jualan Wood. Nah, ini Sahamut. Waktu naiknya volumenya besar, terus 4 hari ke belakang itu harga sideways dan volumenya di situ-situ aja. Volumenya nggak terlalu besar, volumenya masih kecil, dan ya ada berpotensi untuk breakout. Kalau kita lihat bandarmologi grafiknya pun masih akumulasi. Bahkan di periode sideways ini pun 4 hari ke belakang itu akumulasi buat Sahamut. Di Sahamut cukup oke. Next adalah saham favorit dari mungkin sebagian besar orang di grup. Sahamnya adalah Pakuwon. Nah, Pakuwon kemarin sempat drop, tapi so far rebound lagi. Kalau kita lihat pun dikoreksi. Habis itu rebound lagi, udah ada di atas resistennya, udah pullback juga, naik lagi. Kita lihat bandarmologinya.
Bandarmologinya so far akumulasi secara volume ya, walaupun secara konsep dasar akumulasi distribusinya distribusi, tapi yang lebih valid kan volume. Secara volume kalau kita lihat P1 mulai akumulasi lagi. Kita lihat chart BDM-nya pun sama, akumulasi. Nah, akumulasi. Kita lihat volumenya pun, volumenya menarik, naik volume besar, begitu turun atau di masa pullback ini volumenya nggak terlalu besar, dan kemarin waktu naik volumenya besar. Jadi secara TA ini saham Pakuwon itu menarik. Saham Pakuwon itu menarik, cukup menarik. Nah, selanjutnya ada saham apa lagi? Selanjutnya adalah saham Japfa. Nah, saham Japfa ini sepanjang minggu kemarin, saham Japfa kita mention juga di channel Telegram. Saham Japfa so far belum ada volume yang signifikan, cuma kalau kita lihat market makernya memang kelihatan sedang akumulasi. Ini berpotensi jadi higher low, higher high-nya ya tentu akan cari resisten selanjutnya. Itu simply TA seperti itu. Tapi secara money flow oke, secara TA juga oke, tinggal tunggu waktunya aja. Dan kalau kita flashback ke belakang, itu kemarin salah satu berita yang sedang ditunggu-tunggu oleh investor retail itu adalah mengenai red issue jumbonya Japfa. Saya lupa sekitar 3 triliun ya target red issue-nya. Tujuannya buat apa? Buat akuisisi Sogood. Ini kalau nggak salah yang buat Japfa terbang ke atas 1200 rasanya berita itu deh, terus turun lagi. Nah, sekarang beritanya lagi ngilang. Nanti saya yakin ketika harga Japfa udah mulai bergerak naik lagi, itu pasti berita itu akan keluar lagi. Seperti itu. Tapi so far saham Japfa masih menarik, masih oke secara money flow-nya. Ini buat saham Java. Oke, nah terakhir ini adalah saham favorit juga, saham favorit dari anggota grup kita, yaitu Rocky 1, yaitu Telkom. Kenapa disebut Rocky? Karena geraknya lambat banget. Tapi kalau kita lihat per minggu ini itu ada akumulasi yang cukup masif. Dari broker RX, diikuti dengan ada MS dan seterusnya. Coba lihat saham Telkom. Kemarin pun saham Telkom kita ada broadcast Telkom. Nah, kita broadcast awal yang baik Telkom. Terus kita broadcast lagi kabar baik untuk pencinta Telkom. Mulai ada inflow yang cukup besar dan mulai ada inflow yang cukup besar dalam 2 bulan terakhir. Di kemarin udah mulai ada pertanda inflow yang oke. Dan so far teknikalnya sudah membentuk swing low. Jadi bagi yang nggak tahu swing low, ini swing low, ini swing low, ini swing low, ini swing high. Nah, so far akumulasi distribusi juga menarik. Coba Telkom BDM. Nah, ini bandarmologinya, market maker analisisnya. Jadi sudah mendahului akumulasinya. Kalau kita lihat di sistem FF tadi, asingnya baru masuk 2 hari terakhir. Nah, 2 hari terakhir, ya kan? Di sini nggak kedeteksi, cuma dari sistem market makernya udah terdeteksi. Kalau saya pribadi, saya lebih sering pakai sistem ini. Kenapa? Karena saham yang bandarmologinya bagus atau market maker analisisnya bagus, itu biasanya FF-nya juga pasti bagus. Kenapa? Karena foreign flow itu basicnya dari market maker analysis atau bandarmologi. Seperti itu. Nah, ini menarik banget saham Telkom. Naik volumenya cukup besar, turun volumenya kecil, 2 hari naik lagi, volumenya berturut-turut besar. Jadi mungkin bagi pecinta Rocky atau Telkom ini, mungkin minggu depan adalah masa yang dinanti-nantikan, di mana harga saham Telkom akan tutup di atas 3.000. Kita lihat aja ya. Yang pasti ini salah satu saham favorit dari grup kita. Salah satu saham favorit. Akumulasinya cukup oke, cukup solid. Kita lihat aja ya, apakah bisa atau tidak. Gitu. Jadi itu 5 sahamnya, ada Tebik, lalu ada Wood, ada Pakuwon, ada Telkom, ada Japfa.
Nah, silakan Bapak Ibu pilih-pilih lagi. Pilih-pilih lagi, lalu jangan lupa tetap dianalisa lagi risk reward rasionya. Tetap dibuat trading plan-nya mau seperti apa. Jangan karena masuk list akumulasi langsung makan kanan. Jangan seperti itu, tapi dianalisa dulu. Dianalisa lagi. Jangan mentalan aja, jangan mentalan bulat-bulat aja. Gitu. Oke. Ada apa lagi ya? Udah sih saya rasa untuk minggu ini cukup di 5 saham tersebut. Sorry sekali lagi saya nggak bisa buka Q&A, sedang lagi ada banyak deadline, lagi ada banyak kesibukan. Mungkin next week, dan semoga bermanfaat. Semoga market minggu depan hijau biar semua happy ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.